Record ya. Terdengar. Oke, siap. Thank you, Kak Rumi. Nah, terdengar jelas. Aman, Halo, Mas Dede. assalamualaikum kakak-kakak Pancake. Hai, Halo, waalaikumsalam, Kak Waalaikumsalam. Iqbal. Ih, senang ada Kak Iqbal di sini. Siap, siap, siap. Siap. Pokoknya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain selama masa trainingnya ini, silakan langsung tulis saja di kolom chat ya. Nanti kita akan jawab. Gitu. Kalau minggu depan, Mas Dede ingat nggak ya minggu depan tuh tentang apa ya? Saya lupa lagi. Dari tim Mbak Eni atau Mbak Bila ya? Mbak Bila kayaknya ya. Bentar. Jadi biar heads up dulu sambil nunggu Mas Dede testing share screen. Udah bisa belum share screen ini? Oke, udah Mbak. Udah ya. Ini besok minggu depan itu chat rotator. Oh, oke. Buat teman-teman yang masih bingung sama pembagian chat atau mode petisi atau chat rotator ya, beberapa sebutnya beda-beda. Nah, itu minggu depan bisa ikutan training untuk chat rotatornya Pancake gitu. Udah bisa ya? Oke. Oke, Mas Dede silakan. Teman-teman, selamat menikmati trainingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silakan Mas Dede, saya berikan waktunya kepada Mas Dede. Oke, baik. Terima kasih Mbak Egi untuk waktu yang diberikan. Dan sekali lagi selamat sore buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sesi Zoom kali ini. Dan ya tentunya kami mengucapkan terima kasih ya, karena sudah berkenan untuk meluangkan waktu pada sesi kesempatan sore hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa untuk sesi sore hari ini kita akan apa namanya membahas terkait dengan temanya adalah bagaimana cara menentukan apakah teman-teman cocoknya menggunakan chatbot yang menggunakan flow ataupun chatbot manual kita bilangnya, atau mungkin menggunakan chatbot AI gitu. Karena saya yakin belum semuanya ya teman-teman menggunakan chatbot AI, dan memang di Pancake sendiri memang masih baru juga sebetulnya. Gitu. Jadi for your info, jadi memang tentunya ada beberapa apa istilahnya, mungkin ada beberapa kelebihan atau keuntungan yang akan didapatkan, dan juga ada beberapa mungkin kekurangan ataupun minus ya yang akan didapatkan juga jika menggunakan chatbot AI sebetulnya. Gitu. Jadi teman-teman harus betul-betul bisa menentukan kira-kira ingin menggunakan yang mana sih gitu yang paling tepat untuk menjalankan atau membantu menjalankan usaha teman-teman semua. Gitu. Atau mungkin di sini ada boleh share siapa yang sudah menggunakan chatbot AI atau semuanya belum pernah atau belum menggunakan di Pancake? Ada yang sudah menggunakan belum atau sudah mungkin coba-coba? Belum. Belum semuanya ya, belum menggunakan chatbot AI ini ya. Oke, baik. Jadi netizen makanya saya akan coba share sebetulnya apa namanya apa sih yang harus ditentukan apa sih dari awal apakah menggunakan chatbot flow atau chatbot AI. Baik. Nah, jadi memang seperti yang teman-teman ketahui, di botcake.io kita ada dua pilihan chatbot untuk saat ini. Atau mungkin kalau teman-teman belum ada, itu nanti teman-teman bisa juga melakukan whitelist ya. Jadi kita memang saat ini memang karena yang masih baru, jadi kita sistemnya masih beta, teman-teman. Artinya, jika teman-teman ingin menggunakan chatbot AI, kita harus melakukan whitelist untuk si akunnya teman-teman di Pancake ini. Gitu. Harusnya kalau sudah whitelist itu teman-teman ada tampilan kurang lebih seperti ini ya. Gitu. Jadi ada apa namanya pilihan untuk chatbot AI-nya seperti ini. Jadi kalau teman-teman kan yang di boteknya itu belum ada nih si chatbot AI-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau sudah di whitelist nanti ada pilihan seperti ini. Nah, artinya kalau teman-teman memang ingin menggunakan chatbot AI, jadi nanti teman-teman silakan nanti bisa langsung WhatsApp ke nomor Elsa ya. Nomor Elsa teman-teman udah tahu semua ya pastinya. Itu nanti langsung chat ke sana dan kemudian nanti sampaikan bahwa teman-teman ingin whitelist untuk chatbot AI-nya juga. Gitu supaya nanti bisa menggunakan si chatbot AI ini. Jadi nanti muncul seperti ini untuk melakukan settingan si chatbotnya. Gitu. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi harus di whitelist dulu. Kalau saat ini mungkin mayoritas dari teman-teman yang sudah menggunakan Pancake itu dan apa itu belum ada seperti ini. Gitu. Jadi belum ada tampilan untuk pilihan untuk chatbot AI ini. Jadi harus dilakukan pertama kali adalah silakan informasikan ke Elsa, ke nomor Elsa.
Nomornya di 08777118907888 ya teman-teman. Itu nanti untuk teman-teman whitelist akunnya, akun bot cake-nya. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti kalau sudah whitelist, yang harus dilakukan pertama kali adalah juga teman-teman itu harus melakukan setting, ya, melakukan setting integrasi. Jadi for your info teman-teman, kita kan memang chatbot ini menggunakan terintegrasi dengan ChatGPT ya, seperti teman-teman lihat. Nanti kita menggunakan ChatGPT untuk sebagai chatbotnya atau AI-nya. Gitu. Jadi yang pertama kali teman-teman harus lakukan setelah teman-teman nanti di whitelist oleh Pancake, nanti lakukan pilih ke setting untuk pengaturannya, ya kan, untuk pengaturan si chatbotnya, lalu pilih di integrasi. Nah, di integrasi ini teman-teman kemudian pilih di ChatGPT-nya ini harus diaktifkan teman-teman. Oke, nah di sini ada untuk integrasi ChatGPT-nya. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi nanti ada pilihannya di sini, ada untuk harus terconnected untuk terintegrasi dengan si ChatGPT. Nah, jadi di sini nanti akan diminta untuk teman-teman memasukkan namanya API doc dari si OpenAI itu sendiri, dari si ChatGPT-nya. Ya, jadi kurang lebih nanti seperti ini kan teman-teman untuk tampilannya. Ini karena sudah terintegrasi, jadi nanti akan muncul seperti ini. Ya, nah, jadi harus lakukan untuk integrasi terlebih dahulu. Dan for your info juga teman-teman, nanti ketika teman-teman integrasi ke ChatGPT itu sebenarnya di sini memang tidak harus menggunakan ChatGPT yang berbayar teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tapi memang jika teman-teman ingin menggunakan chatbot AI, yang harus jadi catatan adalah teman-teman harus melakukan top up token gitu di ChatGPT-nya. Jadi tidak harus yang berlangganan atau berbayar untuk ChatGPT-nya, tapi harus melakukan top up untuk si token ChatGPT-nya. Jadi di ChatGPT itu ada token teman-teman. Sebenarnya walaupun teman-teman pakai yang gratisan, itu juga ada tokennya, ada batasannya seperti ini. Ya, jadi nanti ada settingannya teman-teman mau pakai yang mana, itu penggunaan token itu berbeda. Ya, itu. Jadi yang pertama kali teman harus lakukan adalah melakukan top up untuk si tokennya. Top up-nya tidak perlu khawatir, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu besar untuk biayanya. Itu tidak ada minimumnya juga. Jadi walaupun cuma $1, $2 juga boleh. Itu dan memang menggunakan dolar. Seperti Pancake saja itu top up-nya hanya di $5, itu sudah dapat 1 miliar token. Dan sampai sekarang belum habis-habis, masih sangat banyak bahkan kalau lumayan lagi. Itu. Jadi minimal ada aja tokennya. Minimal ada dan itu nggak akan sangat-sangat cukup untuk sekedar untuk menggunakan chatbot AI. Namun sayangnya memang untuk si tokennya itu, untuk top up-nya hanya bisa menggunakan si kartu kredit teman-teman. Gitu. Sayangnya seperti itu. Jadi sampai sekarang dari si OpenAI itu belum ada metode pembayaran yang lain. Jadi hanya bisa menggunakan kredit card atau kartu kredit. Ya, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan chatbot, chatbot AI dan terintegrasi dengan ChatGPT, syaratnya pertama harus tadi top up tokennya, ya kan, top up tokennya, dan itu hanya bisa dengan uh, di apa dengan kartu kredit. Nah, ini sebenarnya langkahnya ini sudah ada ya teman-teman di dokumen juga, teman-teman sudah dapat di Google filenya. Nanti untuk cara proses integrasinya. Jadi yang harus dilakukan adalah pertama kali silakan buat APK-nya di OpenAI. Itu ada linknya, nanti teman-teman tinggal masuk, akan dialihkan ke OpenAI, jadi nanti buat akunnya di sini. Itu. Nah, ini karena saya sudah pernah buat, nanti akan dapatnya seperti ini. Jadi create new secret, langkahnya tinggal diikuti. Nah, kemudian terkait dengan di linknya, paymentnya, nanti di sini juga ada linknya untuk teman-teman langsung bisa top up untuk si tokennya. Ya, untuk token si top up token chat OpenAI-nya atau GPT. Nah, ini ada billing screen. Teman-teman harus isi atau top up dulu untuk tokennya. Tidak ada minimumnya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir dan sangat bisa dibilang sangat ekonomis ya untuk top up-nya. Tinggal nanti pilih masukkan saja. Tapi di sini sayangnya hanya bisa menggunakan kredit card saja untuk top up-nya itu sendiri. Kalau sudah itu nanti bisa baru bisa digunakan untuk si ChatGPT-nya ini, si chatbot-nya ini. Kalau sudah terintegrasi dan sudah ada saldonya di ChatGPT, itu nanti teman-teman sudah bisa lakukan. Nah, tapi sebetulnya kalaupun teman-teman belum melakukan top up si tokennya, teman-teman juga tetap bisa melakukan trial karena di Pancake sendiri sudah disediakan. Ini adalah kolomnya. Jadi untuk chatbot ini ada dua dua wilayah ya.
Ini adalah untuk instruksinya atau prompt-nya, teman-teman nanti bisa masukkan. Jadi settingnya sangat mudah teman-teman untuk chatbot AI ini. Yang teman-teman harus lakukan hanya tinggal memberikan instruksi saja atau prompt saja. Prompt saja yang tinggal dimasukkan ke kolom ini. Jadi tinggal berikan instruksi sedetail mungkin. Nah, biasanya kalau saya menyarankan teman-teman yang baru itu, silakan meminta bantuan ChatGPT juga untuk buatkan si prompt-nya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya kita tinggal berikan instruksi, tolong buatkan prompt untuk chatbot AI sebagai istilahnya sebagai customer service apa gitu kan misalnya. Contohnya seperti ini. Kita langsung praktekkan saja. Nah, ini contohnya adalah buatkan prompt untuk memberikan tugas kepada chatbot AI untuk menjadi seorang customer service dari toko serbada yang bernama Palu Gada. Tentukan gaya bahasanya, karakternya, penggunaan nama panggilan, tidak lupa menambahkan emoji. Contohnya seperti itu sederhananya. Nah, nanti akan dibuatkan oleh si ChatGPT. Jadi, teman-teman tinggal copy saja perannya yang ini. Apa untuk kata-katanya ini. Kita coba langsung praktekkan aja. Kita ambil. Dan kita copy dan paste di kolom ini. Nah, ini nanti tinggal pasti teman-teman masih kosong ya. Ya, posisinya seperti ini, kita tinggal pastikan di sini saja. Hanya seperti ini saja sudah cukup, teman-teman. Artinya teman-teman sudah punya customer service AI. Gitu. Jadi tentunya ini tinggal dirubah ya oleh nama perusahaan atau nama usaha teman-teman sendiri. Kalaupun mau diganti namanya, kalau di sini kan nanti namanya adalah sebagai nama contohnya Dino, CS Palu Gada. Gitu. Nah, nanti apa yang boleh, apa yang tidak boleh sebutkan teman-teman tinggal masukkan di sini aja. Tinggal sampaikan di sini aja, misalnya. Dan tentunya teman-teman juga bisa latih ya, latih si AI itu sendiri. Gitu, bisa dilatih misalnya berikan pertanyaan sedetail mungkin. Apa yang nanti kalau jawabnya salah, nanti tinggal betulkan dengan berikan instruksi di sini. Contoh sederhana seperti ini, ya. Kemudian ya ini nanti tergantung pemakaiannya. Teman-teman memakai yang mana, tentunya teman-teman tahu ya perbedaannya kalau GPT 4.0 ini tentunya lebih smart dan pas, tapi juga secara penggunaan tokennya juga lumayan banyak, berbeda dengan yang 3,5 ini. Itu penggunaan tokennya. Gitu ya. Jadi teman-teman tinggal tentukan sendiri. Dan kemudian sebagai informasi bahwasanya chatbot AI ini juga nanti sudah bisa terintegrasi dengan POS. Tuh, jadi kalau teman-teman saat ini mempunyai produk yang sudah di-input atau di-create di POS, contohnya seperti ini, kita ada beberapa produk di POS ini, contohnya seperti ini kan. Produk ini, jadi teman-teman bisa integrasikan juga. Integrasinya tinggal di checklist aja. Pilihannya tinggal di checklist. Ini sudah akan terintegrasi dengan POS yang teman-teman miliki juga. Nah, artinya ini dia akan memberikan informasi produk yang memang ada di POS ini juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, jadi produk yang dia jual, ya akan dia sampaikan hanya sebatas ini saja yang ada di POS-nya. Tinggal teman-teman checklist aja untuk supaya terintegrasi dengan POS-nya dalam logo P-nya adalah terintegrasi dengan POS. Ya. Dan itu cukup, hanya itu saja settingnya, tidak ada perlu yang lain dilakukan untuk settingan. Gitu. Lalu nanti untuk trialnya, untuk ngetesnya, nah di sini sebetulnya tampilnya mungkin yang berbeda juga. Di situ nanti kalau teman-teman yang baru itu ada namanya Get PS ID untuk tesnya. Nah, nanti tinggal teman-teman klik tombol Get PS ID-nya. Lalu nanti akan dapat kode. Nah, kode tersebut nanti teman-teman masukkan di WhatsApp-nya teman-teman. Nanti akan berubah tampilnya akan seperti ini. Baru teman-teman bisa lakukan tes untuk si chatbot-nya. Gitu. Ya. Contohnya kita langsung tes untuk si chatbot AI-nya. Oh, mohon maaf saya belum save untuk si apa namanya. Jadi teman-teman jangan lupa juga setelah melakukan perubahan untuk prompt ini di save untuk setiap perubahannya. Oh, ini sudah berubah, ya. Tapi biasakan nanti langsung di save dulu di sini ya. Jadi ini sudah berubah untuk Haloka aku Dino dari Palu Gada. Ini sesuai dengan yang kita masukkan di sini untuk si instruksinya tadi, ya kan? Jadi hanya sebatas itu aja teman-teman. Jadi sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mudah. Artinya teman-teman tidak harus membuat flow yang panjang, ya kan? Sekedar memberikan misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan-pelanggan baru yang mungkin muncul dari iklan dan sebagainya. Oke, saya mau beli bakso, misalnya. Apakah dia jawab ada? Nah, seperti ini. Bakso enak ya, Kak. Namun, di Palu Gada kita lebih fokus pada produk rumah tangga dan elektronik.
mungkin akan bisa menjadi bakso di toko makanan terdekat atau aplikasi pengantar makanan. Seperti itu teman-teman. Jadi ya memang produknya karena di sini kan tidak ada bakso, jadi dia juga nggak akan memberi jawab bahwa produk bakso itu ada. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata kok dia menyampaikan produk yang nggak ada, nah berarti teman-teman harus seperti itu. Oke, sampai sini dulu mungkin kira-kira yang tanyakan silakan teman-teman. Feel free aja supaya apa namanya supaya jelas. Bisa langsung open mic aja. Tes, tes. Ya, silakan Pak Agus ya. Ya, oke. Saya mau tanya ini beberapa pertanyaan. Jadi kita kan sudah pakai pancake. Pancake kita lebih mengoptimalisasinya yang bagian template. Yang mau saya tanyakan sebenarnya kita punya toko, tapi tokonya ini sebenarnya kita mempunyai data stok yang online. Oke. Ada nggak caranya mengintegrasikan dari pancake, AI-nya, dan data stok kita? Kalau ada, apa bisa nanti kita dibantu cara mengintegrasikannya? Supaya contoh ya, kayak tadi pertanyaannya, contoh ini kan saya mau beli bakso. Nah, kita tapi asumsikan di Palu Gada tokonya ini terjual juga. Orang kalau misalnya kadang masih banyak yang manual, meskipun kita sudah ngomong bahwa kita online, tapi mereka bisa lihat datanya tapi males. Jadi bisa nggak saya mau beli bakso, misalnya baksonya bakso kasar, itu langsung kayaknya jawab gini, baksonya ada ini, kita stok berapa gitu. Terus sambil bisa nggak kita kalau pertanyaannya makin lama makin kita revive. Jadi contoh nih, saya mau beli bakso, misalnya kita sudah tahu kita ada, kita punya bakso halus, bakso kasar, tahu dia langsung nyebutin semua stoknya kan misalnya. Terus bisa nggak kita ngomongin ngajarin dia kalau habis step ini kita mau dia ngasih tutorial agar melakukan penjualan itu dia ada, setahu saya kan bisa belajar AI-nya apa bisa makin lama makin detail. Jadi ketika tanya satu jawabannya makin lama makin detail di kemudian harinya itu. Gimana? Betul sekali, betul Pak. Jadi nah terkait dengan produk sekali lagi memang ini sudah terintegrasi otomatis ya Pak. Jadi tidak ada perlu settingan secara manual untuk terintegrasi dan POS. Sekali lagi yang dipastikan adalah bentar. Itu kan berarti POS-nya Pancake, bukan. Kita punya website. Jadi contoh nih di websitenya kita. Bukan di POS-nya Pancake. Nah itu dia. Jadi memang kalau untuk si chatbot ini hanya bisa terintegrasi dan POS yang punya Pancake sendiri, Pak Gus. Itu. Jadi memang belum bisa diintegrasikan secara manual atau terpisah ya dengan platform yang lain. Gitu. Jadi kecuali ya memang ya tidak mungkin juga memang kalau di-input semua manual di sini ya, karena untuk prompt di sini juga ada batasannya 10.000 huruf untuk yang di sini. Kalau jadi gimana? Pancake menyediakan bisa integrasi dengan sistem kita nggak? Contoh nih, jadi misalnya stok kita kan online, betul ya? Pancake nyediain bisa memberikan bantuan nggak? Jadi stok kita diintegrasikan ke POS-nya Pancake. Nah itu memungkinkan kalau itu Pak Agus. Jadi memang kalau DPS sendiri itu Pak Agus bisa mengintegrasikan dengan platform yang lain. Seperti di sini kan ada marketplace juga, ya kan ada beberapa pilihan platform yang nanti bisa diintegrasikan dengan POS-nya itu sendiri. Itu. Jadi tentu nanti terkait dengan stok dan sebagainya itu juga bisa. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang nanti bisa diintegrasikan seperti misalnya marketplace, ada juga landing page mungkin atau website itu bisa diintegrasikan ke POS-nya. Seperti itu, contohnya seperti ini. Kalaupun ada nih untuk yang bisa diintegrasikan adalah hanya batasnya ini nih, Shopify, StoreCake, WooCommerce, Webcake itu untuk yang websitenya. Tapi kalau untuk marketplace kan di sini ada Shopee, ada sebentar. Nah ini ada TikTok, Lazada, Tokopedia, nah itu bisa diintegrasikan dari sisi stoknya saja. Artinya nanti stok yang ada di toko marketplace ini itu bisa diintegrasikan dengan di POS-nya juga. Seperti itu mungkin Pak Agus.
Nah, itu kalau sudah terintegrasi, sisi stoknya di sini ada, itu baru bisa disambungkan dengan si chatbot AI-nya. Gitu kan. Lalu dan memang di si chatbot juga memang itu bisa melakukan sampai dengan closing sales, artinya memang betul-betul sampai order. Itu contohnya misalnya kalau kita tanya kalau HP apakah ada, itu betul-betul bisa sampai create order. Begitu create order di sini, itu akan masuk ke orderan di POS-nya juga. Gitu. Jadi itu langsung masuk ke orderan yang ada di Pancake di POS-nya di sini. Misalkan kalau memang terjadi order di chatbot AI-nya itu bisa terjadi, itu bisa dilakukan. Itu, oke, saya mau beli HP, saya mau beli iPhone. Betul, yang penting informasi sudah detail, termasuk dengan biayanya dan sebagainya, harganya. Itu kemudian si chatbot AI juga langsung bisa membuatkan order. Jadi nanti tinggal teman-teman tinggal cek di PWC, apakah order itu sudah masuk atau belum. Seperti itu. Itu bisa dilakukan Pak Agus. Dan sekali lagi betul sekali apa namanya, tentu yang harus dilakukan adalah berikan instruksi yang sedetail mungkin di sini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, seperti ini contohnya, apa yang harus dihindari, yang bahas dengan jawaban takut atau terlalu singkat. Ini betul-betul bisa dispesifikasikan, betul-betul didetailkan supaya menghindari dia tidak melebar atau dia tidak memberikan informasi yang salah terkait dengan produk yang teman-teman jual atau yang teman-teman tawarkan jasa. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi produk seperti ini, harga iPhone 12, harga 15 ini sesuai dengan yang saya buat di sini di produk ini. Itu yang kita yang apa yang saya buat di POS-nya. iPhone itu ada iPhone harganya berapa aja. Ya, artinya kan dia tidak membaca secara umum karena kan sebetulnya iPhone 15 mungkin harganya segini ya, tapi karena informasinya ini dapatkan dari produk yang saya buat di POS ini. Itu. Jadi betul-betul disesuaikan. Ya. Nah, ini iPhone 15, iPhone 12, iPhone 15-nya harga 12 juta, iPhone 16-nya harga 15 juta. Jadi betul-betul membaca informasi produk yang request. Kurang lebih seperti itu. Cukup menjawab mungkin Pak Agus atau ada yang masih ditanyakan, silakan. Ya, Kalau misalnya contoh yang tadi saya tanyakan, bagaimana kalau pertanyaan misalnya makin lama makin kita mau perbaiki jawabannya, apakah ditulis di tadi itu deskripsinya atau Betul. dia akan dengan sendirinya memperbaiki? Sebetulnya akan lebih baik itu jika ditulis Pak Agus. Oke. Itu akan lebih baik tuh. Nah, Jadi terutama mungkin informasi-informasi yang detail terkait dengan produk yang kita punya ya, Pak Agus. Karena kan sekali lagi karena chatbot ini kita terintegrasi dengan ChatGPT, beberapa kali pun kita juga suka melakukan ketika ditanya itu chatbotnya itu menjawab secara general gitu si AI-nya itu. Nah, itu yang kita harus hindari. Jadi memang harus dilatih dan iya. kita berikan instruksi batasan-batasan. Ketika misalnya nanti bagus bisa bertanya sedetail atau sedetail mungkin ya di sini di tes ini sampai dengan menemukan jawaban yang tidak sesuai. Nah, ketika menemukan jawaban yang tidak sesuai berarti nanti Pak Agus tinggal tambahkan aja di instruksinya. Oke, jadi Oke. maksudnya itu kalau ada pertanyaan seperti ini kita tulis di sini, jawabannya mengacu kisi-kisinya seperti ini, nanti dia akan menyempurnakan sendiri seperti itu Betul ya? pastinya. Karena ya Oke. sama halnya mungkin kalau Pak Agus pastinya pernah mungkin juga ya, sama membuat gambar atau kata lagi musim tuh ya pakai bikin generate gambar ya kan. Semakin detail instruksi yang diberikan prompt-nya itu pasti gambar yang dihasilkan juga semakin Oke, bagus. Kurang ya, lebih ya, sama seperti itu. saya Cara sih. kerjanya memang sama. Oke. Ini ada maksimal instruksinya ini kayak yang tadi bilang Di tuh. 10.000 Pak, Oh, 10.000 karakter. 10.000 karakter. Maksimum 10.000. Dia masih ada 7.500. Jadi lumayan banyak. Sebetulnya terkait produk pun juga, kalau memang produknya sangat banyak, ya memang tidak mungkin di sini. Tapi kalau produknya sederhana atau produk simpel, sebenarnya bisa cukup di sini aja. Kalau misalkan memang tidak menggunakan POS juga bisa. Jadi informasi produknya, ini kan, kayak lagi ini kan contoh klip ini saya buat dari ChatGPT tadi ya. Jadi betul-betul custom.
Artinya kalau teman-teman ingin betul-betul sesuai dengan bisnis yang dijalankan, ya artinya instruksi yang diberikan di sini juga boleh sesuai dengan kata teman-teman. Yaitu dari informasi produknya disampaikan aja produk A, harganya B, apa harga sekian, produk B harga sekian, itu bisa di-input di sini secara detail. Itu akan lebih bagus untuk si AI-nya. Itu. Seperti itu. Oke. Silakan ada yang lain mungkin yang mau ditanya, Pak Ikman. Boleh saya melanjutkan? Nah, ini kan dari suara saya jelas nggak? Jelas, silakan. Oke, ini kalau dari harga yang tadi saya lihat nih iPhone sekitar 14 juta, 15 juta dan sekian. Nah, kalau di perusahaan yang saya pimpin sekarang ini kan memang dia menerapkan harga itu dalam bentuk press list foto gitu. Maksudnya gimana, Pak? Jadi bentuk press listnya itu foto, Pak, bukan pesan. Jadi ini juga nanti kalau misalkan di sini teman-teman juga masukkan gambar, dia juga bisa menampilkan gambarnya juga. Dia akan mengambil informasi produk gambar di sini juga. Itu juga akan muncul. Sebenarnya kita ada contoh yang chat yang bahkan chatbot AI ini juga bisa menjalankan instruksi itu by voice, teman-teman. Jadi kalau ada yang ordernya by suara, itu dia bisa baca, dia bisa menjalankan instruksinya menggunakan suara. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada tes-tesnya yang dilakukan oleh Mastip. Jadi kalau dikasih instruksi, mohon maaf, suaranya terdengar tidak ya? Aman, Kalau Dede, suaranya. enggak, suara ini instruksinya kedengeran nggak, Mbak? Oh, nggak kedengeran. Jadi waktu chat-in itu harus dicentang dulu input secara komputer search, bentar. iya. Complete address Ulang aja, Mas. 32 Rose Street, Ini sudah terdengar Mumbai. ya suaranya? Oh ya, udah. Requires prescription power Udah, 5. Ya, jadi even siapa si pengirim pesan itu menggunakan suara, instruksinya Full bisa name Mauricio diterima oleh Cuevas. chatbot juga. Contact number 0963 747415. Complete address 32 Rose Street, Mumbai. Requires prescription power 5. Seperti itu. Ya, jadi dia sampai buat create order seperti ini. Itu jika memang informasi sudah sesuai. Tuh, atau mungkin seperti contohnya ganti bahasa kalau nggak salah dilihat juga. Hi, I want to create an order for the Burberry glasses. Ya, jadi dia membaca instruksi by suara juga. Di atasnya sini juga ada yang gambarnya juga. Nah, saya tunjukkan kalau memang di produknya ada gambarnya seperti ini. Dia mengirimkan untuk contoh gambarnya juga. Gitu. Jadi memang tergantung dengan informasi produk yang di ini. Ya, seperti itu, Pak Ikman. Iya. Kalau file seperti PDF atau video bisa, Pak? Kalau itu kita belum coba tuh. Maksudnya instruksinya atau informasi yang dijawab oleh si AI-nya? Informasi yang dijawab oleh si AI. Kalau itu sepertinya kita belum coba sih kalau apakah bisa kirimkan video file, karena dia kan harus ngebaca ya kalau di attachment itu dilampirkan ya. Nah itu tidak ada, kita belum coba dan sepertinya memang belum berhasil. Artinya memang belum bisa ya. Kalau terkait dengan lampiran produknya mengirimkan melampirkan file itu belum bisa dilakukan. Ini Pak, saat ini kan saya sudah pakai WhatsApp API ya. Gimana Pak? Saat ini kan memang saya udah pakai WhatsApp API. Oh, oke. Nah, jadi itu kira-kira bisa nggak disinkronisasikan dengan WhatsApp di bootcake-nya itu yang balasan cepat itu, Pak? Di bootcake-nya dengan? Bukan balasan cepat, tapi balasan otomatis gitu, Pak. Kan kalau di bootcake yang WhatsApp API sekarang ini ada balasan otomatisnya gitu ya, Pak ya, sesuai dengan pertanyaan. Yang ini ya maksudnya ya. Oke. Nah, itu bisa sinkron dengan WhatsApp respon otomatis sama bootcake AI ini, Pak. Atau kalau misalnya kita udah pakai bootcake AI, ya udah AI aja semuanya gitu. Oh, oke. Itu bisa dua-duanya aja, nanti ada pilihannya di sini, Mas Iqmal. Iya. Jadi nanti, di sini ada pilihan untuk menggunakan yang mana. Nah, jadi sebagai informasi ini settingannya nih. Jadi ketika ini kita matikan,
ya otomatis nanti yang berjalan adalah chatbot yang flow gitu. Di multiply probability-nya kita kalau misalkan ada apa namanya flow, ya pasti dia menggunakan flow. Kalau tidak ada berarti tidak akan dijawab. Oh, Jadi berarti memang harus tinggal di switch aja, switch toggle-nya ini, tombolnya. Jadi kalau di ini tidak aktif berarti AI-nya tidak bekerja. Tapi kalau mau pakai AI berarti harus diaktifkan AI-nya. Dia otomatis yang jawab adalah AI. Dan bahkan di sini juga ada pengaturan buat apa namanya untuk secara general bahwasannya baik yang chatbot biasa pun juga sebenarnya ada ya, teman-teman juga mungkin sudah tahu juga sebelumnya di settingan itu. Sebentar. Nah, jadi kalaupun misalnya ketika sedang dijawab oleh si mohon maaf di setting. Nah, di pengaturan general ini, nah ini ada pengaturan yang basic, yang penting juga pasti saya yakin. Jadi ketika misalnya teman-teman ingin supaya apa namanya si AI ini kita batasi, artinya kalau misalnya menjawab, kemudian kita jawab secara manual agen, nah ini AI-nya akan berhenti menjawab. Nah ini ada settingannya, pause bot on pancake. Jadi artinya di sini adalah untuk settingan supaya nggak tabrakan gitu. Karena bisa jadi ketika misalnya tadi chatbot AI menjawabnya secara terlalu melebar, ya kan? Nah, terus di handle langsung oleh real agent. Nah, itu kita bisa pause. Jadi nanti si AI-nya akan berhenti menjawab. Karena kalau ini tidak diaktifkan, dibalas sama kita, terus si AI juga akan balas juga. Itu sering terjadi tuh. Nah, tapi karena saat ini makanya ada settingan seperti ini. Jadi ketika dibalas oleh real agent, nah itu si AI-nya akan berhenti menjawab. Itu ada settingannya di konfigurasi ini. Kita jadi di pause gitu. Ya. Jadi artinya bisa memilih mau pakai chatbot flow atau chatbot AI, kemudian juga AI-nya juga bisa di post juga. Karena sering terjadi kalau misalnya memang tadi tentunya terkait produk juga biasanya. Kalau produknya detail atau jawabnya sudah salah, misalnya sudah ngaco, nah itu better di handle sama real agent. Itu jadi si AI-nya akan berhenti untuk menjawab. Ya, tapi dia hanya post aja. Kalau untuk aktivasinya tadi di settingan awalnya, untuk settingan untuk aktif atau enggak. Seperti itu. pause respon dari AI-nya itu setelah kita ngirim pesan, Pak. Oh ya, postnya tentu betul. Jadi kalau setelah real agent balas, dia si AI nggak akan balas lagi begitu. Nanti ada pertanyaan berikutnya. Gitu. Karena tahu yang balas sebelumnya itu udah real agent. Dia akan berhenti untuk si AI. AI-nya bisa aktif kembali itu kapan, Pak? Setelah Setelah memang tidak ada respon dari agennya, kurang lebih durasinya kalau nggak salah 30 menit untuk durasinya itu. Tuh, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, terus real agent tidak menjawab, lalu baru AI-nya akan jawab lagi. Membantu sih ini ya. Pastinya, memang tujuannya untuk membantu. Dia pasti akan sangat membantu. Oke. Terima kasih. Silakan, terima kasih Mas Iqbal. Ada lagi yang lain mungkin silakan. Misi saya tanya lagi. Boleh silakan Pak. Nah, kan kalau staffnya lagi bacain chat-chatnya dan bisa ikut langsung campur. Tapi bisa nggak kita misalnya gini, karena banyak kan staffnya nggak mungkin langsung cek satu persatu secara online semua. Bisa nggak kita menjelaskan ke customer-nya bahwa ini adalah AI, kalau jawabannya ngawur, misalnya tidak sesuai, customer-nya bisa minta stop dan bicara sama adminnya langsung. Contoh nih kalau di Shopee, kalau jawabannya kadang ngawur gitu, ada pilihan, saya mau bicara sama admin gitu, terus dia stop gitu, ada nggak ya gitu? Seperti Iya, itu tinggal diinstruksikan aja. Artinya memang kalau memang si pelanggannya saya mau di handle sama real agent, otomatis saya juga pasti akan oper ke real agent sih. Baik mau ditunggu nanti akan langsung dibantu oleh real agent. Iya, maksudnya Gitu. berarti di instruksinya kalau ada tulisan bahwa saya mau berhenti, saya mau bicara dengan agent, dia akan stop, itu bisa berarti ya? Kita masuk tes di sini. Ini kita belum berikan instruksi itu, Pak Agus. Saya Iya. sebelum pernah coba juga. Misalnya kita minta, saya mau bicara dengan real agent, bukan dengan AI. Oh. Misalnya kita langsung minta seperti itu, apa responnya? Saya yakin dia akan langsung melamparkan dan menjawab bahwa oke, kita akan lanjutkan ke real agent untuk bicaraan. Oh, harusnya kan berarti nah berarti tinggal kasih instruksi ya. Ini perbedaannya Pak Agus ya. Kita coba langsung trial and error aja.
Saat ini saya adalah asisten digital yang siap membantu kakak. Jika ada pertanyaan bantuan kakak, silakan berusaha segera. Kalau kita berikan instruksi mungkin tambahannya di sini. Oh, ini kok berubah ya. Oh, ini karena tadi dimatikan. Ini di pop scriptnya tadi terganti. Mohon maaf. Kita ganti lagi. Kita berikan instruksi tambahannya. Apa ya? Kata-katanya misalnya, jika pelanggan ingin bicara atau contohnya seperti itu. Kita coba save. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi emang latihan itu contoh realnya seperti ini. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu kita tambahkan untuk si instruksinya di sini. Oke. Tapi saya mau dibantu oleh Bill Agent. Ya, seperti ini ya Kak. Bagus ya. Baik Kak, saya akan segera mengalihkan permintaan Career Agent. Mohon tunggu sebentar. Oke. Jadi ya, sebetulnya trial and error aja. Jadi semuanya dilatih untuk si chat. Kalau memang tidak sesuai, tambahkan instruksinya di ya kolom instruksi ini. Seperti itu. Cukup jelas bagus ya. Cukup jelas Pak, terima kasih. Baik. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Tidak ada pertanyaan lagi terkait chatbot AI-nya? Kalau masalah harga itu yang tadi bilang $5 1 miliar token itu bisa dibikin perkiraan nggak? Jadi contoh nih untuk menjawab kira-kira 100 customer untuk berapa hari. Kan saya nggak pernah tahu token ini berapa banyak. Itu kan kira-kira bisa nggak ya? Maksudnya ada perkiraan nggak gitu? Sebetulnya di informasi sebentar di apa namanya? Nah, ini kan di OpenAI-nya sendiri itu ada informasinya sih Pak mengenai perhitungan tokennya. Perhitungan tokennya. Jadi kurang lebih kalau tidak salah yang seingat saya itu untuk per tokennya itu kurang lebih 3 sampai 4 huruf itu memakan satu token perhitungannya kalau tidak salah gitu. Tapi ya tapi di lapangan seperti pancake ini dia hanya isi $5 itu sudah kurang lebih 6 bulan itu masih sisanya masih ada $4 walaupun memang kita tidak gunakan secara aktif tapi kita hanya gunakan untuk trial seperti tadi itu aja dan itu masih cukup masih lumayan banyak Pak untuk si apa namanya untuk si tokennya. Baik. Itu informasi detailnya mengenai perhitungan token tuh nanti Bapak bisa lihat di ini ya di apa namanya di OpenAI-nya aja Pak. Itu nanti di sana ada. Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Pak, saya mau tanya. Boleh, silakan. Oke, baik. Untuk bisnis kami itu kan jika customer goal-nya itu adalah mereka akhirnya mendaftar di website Pak. Nah, dari AI ini kan nanti akan kita kirimkan misalkan link menuju websitenya. Nah, kita nggak tahu apakah customer ini akhirnya mengisi biodata atau enggak. Nah, itu apakah nanti kita bisa mengisikan prompt untuk follow up lebih lanjut kayak misalkan setelah 2 jam mereka tidak ada konfirmasi apapun, prompt ini bisa auto follow up gitu nggak ya Pak? Kalau itu auto follow up belum dicoba jujur belum dicoba karena memang masih trial juga. Mungkin bisa dicoba tapi sebetulnya kalau itu akan lebih make sense kalau misalnya Kakak menggunakan auto follow up-nya pakai sequence ya gitu. Jadi beralih ke sequence pengaturan menggunakan chatbot yang sequence ini. Itu kan tentu untuk auto follow up ya. Jadi kalau sudah selesai mungkin untuk apa namanya komunikasi menggunakan chatnya si AI-nya sampai dengan mungkin terakhir percakapannya berupa silakan lakukan atau pengisian data di website yang tersedia. Nah, itu apakah nanti ada responnya? Bisa aja mungkin untuk nanti
2 jam kemudian apakah memang kamu diolah by AI lagi, atau ya kalaupun memang tidak berjalan berarti nanti bisa pakai SQL gitu. Tapi itu bisa dicoba sih mungkin Kak, artinya memang di situ bisa diberikan instruksi setiap apa ya, pokoknya tadi sesuai dengan orderannya kalau sudah sampai order atau sampai dengan mengisi web, lalu follow up kembali setelah durasi kurang lebih 2 jam. Nanti dia akan secara otomatis follow up. Yang pasti memang secara teknis sangat memungkinkan ya untuk auto follow up by AI. Itu apalagi diberikan waktu 2 jam setelah chat terakhir misalnya. Itu juga bisa. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Misi saya mau tanya lagi. Silakan Pak. Bisa nggak chatbot ini diaktifkan dan maksudnya kalau di Pancake itu kita ada tag. Bisa nggak diaktifkan hanya untuk orang misalnya untuk tag tertentu atau non tag, tapi ketika misalnya tagnya yang ada VIP atau apa dia nggak aktif karena kita mau pilih-pilih gitu ya pelanggannya gitu maksudnya Pak Agus ya maksudnya. Kenapa sorry? Ya maksudnya Pak Agus ingin ya, AI-nya diterapkan tapi untuk pelanggan tertentu gitu ya maksudnya. Betul. Nah, kalau yang misalnya VIP saya mau ini non aktif karena kan VIP nggak pasti nggak mau kalau ini gitu. Bisa nggak? Betul. Kalau itu sepertinya memang belum tidak memungkinkan sih Pak Agus ya karena sekali lagi settingannya yang memungkinkan itu hanya di sini aja Pak. Jadi kita ketika menggunakan misalnya ini kan nomor WhatsApp-nya Pak Agus ya. Settingannya kita bicara ini berlaku untuk secara general, secara umum. Gitu walaupun ada tag ya. Apa ya? Tapi memang kita belum coba kalau misalnya dikasih instruksinya untuk tag yang apa ya? Untuk tag tertentu, tag VIP atau label tertentu kemudian jangan di-handle ya. Jujur belum dicoba bisa bagus. Tapi secara teknis seharusnya kalau dari settingan itu tidak ada. Maksudnya secara settingan pengaturan dari Pancake-nya sendiri atau chatbot sendiri itu tidak ada. Tapi kalau secara prompt apa itu memungkinkan dilakukan atau tidaknya itu belum dicoba Pak Agus. Mungkin nanti Pak Agus bisa coba kalau memang sudah menggunakan Pancake chatbot AI-nya. Gitu. Karena memang kan kalau untuk itu ya itu tadi kalau antara pilihannya kalau Pak Agus menggunakan chatbot apakah flow ataupun AI jadi tinggal tadi pilihannya apakah artinya itu berlaku untuk semua apa namanya lead yang masuk atau chat yang masuk ya gitu karena kan ini berlaku untuk misal kalau taruhnya di WhatsApp berarti setiap ada interaksi chat baru ke WhatsApp tersebut itu akan langsung dihandle oleh si chatbot ini entah itu chatbot flow ataupun chatbot AI itu kan berlaku untuk semua even yang pakai flow pun kan juga itu tidak ada settingannya ya gitu tidak ada settingan tertentu ini kalau ada apa namanya chat baru dari label VIP misalnya itu tidak jangan di-handle pakai chatbot itu juga belum ada settingannya di Botcat AI ini Botcat IO ini Pak Agus gitu jadi artinya memang kalau seperti itu ya harus di monitoring tuh oleh si real agent-nya gitu Pak Agus karena di sini tidak ada settingan untuk memisahkan treatment untuk lead berdasarkan label sayangnya belum ada. Oke, cukup menjawab Pak Agus ya. Ada lagi silakan. Sementara cukup. Nah, baik. Mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Ya, poinnya berarti seperti itu aja teman-teman semuanya tadi seperti yang saya sampaikan memang minusnya adalah ketika kita menggunakan flow itu kita bisa memberikan jawaban sesuai betul-betul apa yang kita inginkan. Jadi tidak mungkin jawabannya melenceng karena kan memang jawabannya pun kita sudah tentukan ya, kita sudah buat sendiri. Jawabannya mau seperti apa. Itu adalah kelebihan dari si chatbot menggunakan flow. Ya kan sepanjang apapun teman-teman ingin berikan chatbotnya atau apa namanya flow-nya itu silahkan bisa buat sekreatif mungkin, sedetail mungkin, mau kemana larinya, apa namanya, next step-nya itu ketika diklik ini nanti jawabannya apa, mau dibikin tidak ada batasan ya untuk flow itu Mas teman juga sudah sangat paham terkait flow chatbot menggunakan flow. Nah, artinya lebih aman. Ya, jadi baik lagi ke kebutuhan. Kalau sekarang teman-teman merasa bahwa produk yang teman-teman tawarkan itu kompleks atau sedikit rumit dan tidak memungkinkan untuk dijawab sama AI, nah itu better memang pakai flow aja gitu. Jadi supaya lebih jawabannya akurat. Ya kan? Tapi kalau memang selama produknya memungkinkan untuk dijawab oleh AI, teman-teman bisa input informasi produknya di prompt ini, di instruksi ini. Gitu, sedetail mungkin.
ya kan? Dan ingat itu ada batasannya, jadi memang harus dikontrol juga. Ini contoh sederhana tadi, saya buatkan sama ChatGPT dan itu bisa dibuatkan sesederhana ini. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja kebutuhan untuk si instruksinya, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Artinya memang disesuaikan dengan kebutuhan aja. Dan memang ini bisa berjalan juga apa namanya dua-duanya. Gitu. Jadi mau pakai yang flow ataupun ya chatbot AI. Bedanya hanya di sini aja. Gitu. Ya. Jangan lupa nanti ketika teman-teman kalau mau menggunakan chatbot AI-nya silakan WA terlebih dahulu ya ke Elsa. Lalu nanti akan di whitelist dan baru nanti ketika ada tampilan bucket AI seperti ini lakukan integrasi ke ChatGPT-nya. Seperti itu. Mungkin cukup atau ada yang tanyakan silakan terkait chatbotnya. Bagi mungkin ada tambahan silakan. Halo, suara kedengar ya? Terdengar Mas. Oke, siap. Mungkin untuk saat ini begitu aja ya. Kira-kira tadi kalau yang dari kolom chatnya sudah terjawab, Mas Dede? Oh iya, saya belum ke kolom chat. Belum ya? Kalau gitu saya coba Boleh. sampaikan untuk yang cara hapus default reply, sama ada satu lagi bagaimana cara menggunakan layanan yang ada opsinya tadi yang ada angka 1, 2 gitu. Kalau pakai AI ini berarti kan lebih ke tinggal tergantung prompt-nya ya, Mas Dede? Betul, betul. Jadi nggak perlu lagi tuh ada pilihan-pilihannya. Oke. Tentunya tinggal kasih instruksi mungkin aja. Kalau misalnya memang produknya atau Mm-mm. jawabannya mau menggunakan pilihan atau opsi. Kalau yang cara hapus default reply-nya gimana ya, Mas? Dari Kak Ervina ini ya. Hapus Kak default Ervina. reply itu maksudnya flow yang sudah ada atau gimana? Maksudnya Kak Ervina ya? Oke, boleh mungkin diperjelas lagi ya, Kak Ervina, bantu dijelasin ini Mau default reply-nya menonaktifkan yang atau mana? menghapus flow yang sudah dibuat? Maksudnya seperti apa? Oke, sambil kita nunggu Kak Ervina, mungkin ke yang Kak Enrico. Kalau yang instruction library itu untuk apa ya, Kak? Mas, kok jadi Kak? Sorry, udah kecampur-campur Kak, Mas, Pak, Bu, Nah, itu instruction library itu poinnya memang apa namanya? Jadi kalau teman-teman punya banyak instruksi, nanti tinggal pakai library aja. Jadi tinggal upload aja. Jadi nggak perlu rubah-rubah di sini sebetulnya. Jadi nanti kalau sudah ada, ini koleksi instruksinya. Jadi ini mau pakai yang mana? Itu Koleksi ada prompt ya? koleksi promnya. Jadi kan pastinya nanti kalau mungkin kan kalau kita buat lagi ke ChatGPT buat pasti nanti akan berubah-ubah. Tuh, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti itu bisa di-save, nanti bisa di-upload dari instruction library ini. Gitu. Oke, semoga sudah menjawab ya, Kak Enrico. Nah, ini Mas Dede untuk Kak Ervina sudah jawab nih. Jadi udah buat beberapa flow untuk default reply-nya juga sudah diaktifkan, tapi ketika preview dan kirim kode tidak terjadi apa-apa. Berarti ini kayaknya yang chatbot flow, yang default reply Chatbot flow. biasa ya, yang bukan AI. Oke. Maksudnya Galvina jadi ingin ngetes untuk yang chatbot biasanya ya. Nah, chatbot flow biasa itu pertama-tama mungkin harus dipastikan dulu Kak Ervina untuk si apa namanya si akunnya ya. Kak Ervina apakah akan oh ya Kak Ervina yang dari Gama ya, Kagema ya. Oh ya Kak Evina, jadi untuk si chatbotnya atau sebelum dilakukan tes, memang untuk si chatbot ini walaupun tidak berbayar, maksudnya tidak ada biaya untuk melakukan chat, tapi mohon untuk Kak Evina mohon mengaktifkan dulu untuk walletnya ya, gitu. Karena setahu aku sebelumnya Kak Evina belum setup untuk walletnya di akun Pancake-nya, gitu. Jadi nanti itu Kak Evina walaupun tidak lakukan untuk broadcast, walaupun tidak harus top up untuk broadcast apa walletnya, tapi mohon diaktifkan dulu. Nah, itu untuk supaya nanti Kak Ervina juga bisa lakukan tes untuk si apa namanya si chatbotnya. Gitu. Jadi nanti kalau sudah, nanti Kak Ervina bisa coba running lagi untuk si apa namanya flow-nya dipastikan aktif, lalu pilih flow yang mau digunakan. Lalu ya sudah bisa dites nantinya. Dan juga tentunya nomor ya. Saya tahu kan kemarin Kak Ervina ada kendala dengan nomornya ya. Kak Ervina mohon maaf bukan kendala, tapi menggunakan nomor yang dari Meta ya ketika bikin koneksinya. Nah, itu memang akan susah karena kan biasanya kalau menggunakan chatbot AI untuk tesnya itu kita tesnya dari WhatsApp sendiri ya atau dari nomor sendiri. Itu. Jadi better mungkin Kak Ervin nanti bisa coba menggunakan nomor yang existing
menggunakan messaging untuk koneksinya itu pakai WhatsApp API Coex ya, coexistent. Nah, lalu nanti bisa dicoba ke nomor yang didaftarkan tadi. Itu Kak. Jadi tidak menggunakan nomor yang gratis dari Meta ya, yang 155 itu. Itu karena untuk testingnya akan susah kalau belum aktif API-nya Kak Ervin. Cara aktifin walletnya ada Benar-benar. di Pancake ya, Kak Ervina. Jadi Iya, untuk di akun di Pancake. jadi disambungin dulu di Pancake, terus ada di bagian akun gitu, terus tambahkan dompet, masukkan kartunya atau pilih transfer, lalu bisa top up di situ. Ya, Atau ke nanti Pancake Wallet. mungkin Kak Ervina boleh chat aja ke nomor WA Pancake Indonesia, nanti akan dibantu. Berarti ini langsung ke Mas Dede ya, Iya, Kak betul Ervina? Kak. Iya, nanti akan dibantu gitu. Karena kalau ditunjukin di sini nanti agak keterbatasan juga. Jadi saya izin remind ya, untuk penggunaan Botcake yang di WhatsApp ini hanya WhatsApp API. Nah, WhatsApp API itu butuh ada walletnya gitu. Jadi teman-teman pastikan juga walletnya udah nyambung, dan kalaupun misalnya teman-teman punya beberapa wallet, itu pastikan walletnya yang nyambung ke akun yang diinginkan. Misal punya beberapa akun WhatsApp API, itu punya beberapa wallet. Nah, ini tidak jarang juga terjadi, teman-teman bingung, ini sebenarnya udah ada walletnya, saya udah top up, tapi kok masih nggak bisa nih dengan kondisi walletnya seperti tidak ada. Nah, itu sebenarnya mungkin bisa dicek lagi yang di top up yang mana, yang nyambung ke akunnya yang mana. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa atau ada bingung, silakan langsung chat aja ke nomor WA Pancake Indonesia. Nanti dari tim CS atau dari teman-teman tim sales juga akan membantu seperti itu. Nah, karena keterbatasan waktu juga, jadi teman-teman saya izin remind, setiap hari Rabu jam 3:30 sore kami akan mengadakan sesi training mingguan seperti ini. Judulnya Cake Class. Saat ini Cake Class seri kedua. Jadi minggu depan kita akan membahas, tim Pancake akan membahas soal chat rotator. Jadi buat teman-teman yang masih bingung dengan mode petisi atau gimana sih cara ngebagi chatnya supaya ini lead mastery ad, terus nggak bingung nih kok nggak dibalas-balas sama si agent A, pengennya nanti ditambahin sama agent B, atau pengennya berpindah aja ke agent yang aktif misalnya. Nah, itu semua akan dibahas di minggu depan gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk sesi hari ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget langsung chat aja ke WA Pancake Indonesia. Seperti itu ya. Bentar dikit aja. Mau Oh tanya, iya, boleh, monggo. tadi yang tanya token yang mau diaktifin, itu tokennya Pancake atau tokennya OpenAI? Tokennya Oke. OpenAI Pak Agus. Oh, berarti OpenAI. Jadi ngisinya kalau yang token OpenAI beda. kan tadi? Iya, jadi Pak Agus Ya. nanti bikin akun dulu di OpenAI, di ChatGPT-nya, bikin akun. Nah, lalu tadi tidak harus yang berlangganan ya. Kalau berlangganan lumayan mahal tuh berlangganan setiap bulannya. Nah, kalau itu nanti Pak Agus cukup top up aja untuk khusus untuk OpenAI-nya, untuk ChatGPT-nya. Gitu. Oke, jadi sekali lagi beda ya. Kalau misalnya teman-teman pakai WhatsApp API, ada chatbotnya itu kan 2 jenis. Chatbot yang biasa, yang kita atur sendiri secara manual, kalimatnya kita bikin sendiri, sama yang chatbot AI. Nah, kalau chatbot biasa, itu teman-teman nggak perlu punya akun ChatGPT, nggak perlu top up token di ChatGPT yang OpenAI gitu. Tapi kalau teman-teman mau pakai chatbot AI, itu mau tidak mau teman-teman harus top up dulu tokennya di ChatGPT, di OpenAI gitu. Sampai di sini sudah jelas Pak Agus dan teman-teman yang lain, atau ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Siap, terima kasih banyak sami-sami Pak Agus. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini aja ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan antusiasnya. Kalau yang masih bingung, jangan ragu-ragu, langsung tanya aja ke WA Pancake Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga lancar dan semakin sukses ya bisnisnya. Pokoknya kami siap membantu. Gitu. Ya. Terima kasih, selamat sore, Terima sehat kasih semuanya. selalu. Selamat Mas Dede, sore. thank you ya. Terima kasih. Sama-sama Bang Yi, thank you. Izin akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, selamat sore.